Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual. Namun, sebelum kita ke model pembelajaran kontekstual, saya akan memberikan sebuah gambaran nih tentang model pembelajaran itu apa. Di dalam model pembelajaran itu ada 4 komponen. Jadi, istilahnya model pembelajaran ini membungkus komponen-komponen ini. Apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran itu adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, contoh dari pendekatan pembelajaran ini ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian ada juga yang berpusat pada siswa. Teman-teman pasti pernah mendengar ya istilah teaching centered learning. Kemudian ada juga student-centered learning. Nah, itu adalah contoh dari pendekatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya adalah discovery learning. Kemudian di dalamnya itu ada exposition, kemudian group pada individual learning. Jadi ibaratnya strategi pembelajaran ini adalah tujuan dari keseluruhan model pembelajaran. Nah, ketika tujuannya itu sudah direncanakan, maka untuk mengeksekusinya kita membutuhkan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu adalah cara yang ditempuh untuk mewujudkan rencana yang disusun secara nyata dan praktis di kelas. Nah, teman-teman masih ingat nggak metode pembelajaran itu contohnya apa saja? Nah, ada ceramah, kemudian demonstrasi, praktik, presentasi, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi nih teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini adalah cara unik yang dilakukan guru dalam melaksanakan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini juga bersifat aplikatif ya, karena namanya aja teknik, jadi secara teknis. Kemudian dia itu juga bersifat spesifik, kemudian individual, dan unik gitu. Jadi ini merupakan metode pembelajaran yang sifatnya unik yang dibuat oleh guru. Nah, kemudian ciri-ciri dari model pembelajaran itu ada 6. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah mempunyai langkah-langkah pembelajaran, atau biasanya di dalam dunia pendidikan atau di dalam dunia model pembelajaran, hal ini disebut sebagai sintaks. Nah, teman-teman harus lebih terbiasa lagi dengan kata-kata sintaks ya. Kemudian ciri-ciri model pembelajaran yang lain adalah mempunyai sistem sosial. Jadi, dalam proses pembelajaran, sistem sosial itu dibangun dari interaksi antara peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan guru. Kemudian selanjutnya adalah mempunyai prinsip reaksi. Jadi, guru itu harus mampu melihat, merencanakan, menangkap respons yang diberikan oleh peserta didik, dan memperhatikan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah mempunyai sistem pendukung. Nah, sekarang dalam pembelajaran itu, apa saja sih yang kita perlukan? Nah, pasti kalau di kelas itu kan kita membutuhkan papan tulis misalnya, kemudian meja, kursi, terus buku, ataupun video pembelajaran. Nah, itu adalah sistem pendukung dari model pembelajaran itu sendiri. Kemudian mempunyai dampak pengiring.
Pembelajaran selain memiliki dampak utama yaitu perubahan sikap yang ada pada peserta didik, itu juga ada dampak pengiringnya. Dampak pengiringnya itu adalah karakter. Yang terakhir adalah mempunyai dampak instruksional atau dampak pembelajaran. Jadi dalam melaksanakan proses pembelajaran terlebih dahulu ditentukan tujuan yang akan dicapai dari proses pembelajaran kan. Nah, dampak pembelajaran ini adalah sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran tersebut dalam bentuk hasil belajar ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sekarang kita masuk ke model pembelajaran kontekstual. Nah, tadi untuk ciri-ciri dari model pembelajaran itu, salah satunya adalah memiliki langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Nah, di sini sudah saya sajikan langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran kontekstual. Nah, model pembelajaran kontekstual ini disebut juga sebagai model pembelajaran CTL. CTL itu adalah kepanjangan dari Contextual Teaching Learning. Langkah-langkahnya adalah yang pertama modeling. Di dalam langkah modeling ini itu ada pengaturan kompetensi dan tujuan, kemudian bimbingan dan motivasi. Yang kedua itu ada inquiry. Inquiry itu di dalamnya ada pengidentifikasian, analisis, dan observasi, kemudian hipotesis. Yang ketiga ada questioning. Questioning ini adalah mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang keempat adalah learning community. Learning community itu ada kegiatan belajar kelompok, kerjasama, penelitian. Kemudian ada constructivism. Constructivism itu adalah mandiri, kemudian tesis sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman. Di mata kuliah sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui kan tentang sintesis maupun tesis. Nah, jadi tesis itu adalah mengumpulkan teori-teori yang sudah ada. Sedangkan sintesis itu adalah mengumpulkan teori-teori dan kemudian disimpulkan sendiri atau diintisarikan. Jadi dari beberapa teori itu disebut sebagai inti, kemudian disarikan sendiri. Selanjutnya ada reflection yang nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kemudian ada authentic assessment. Nah, di sini itu selain langkah-langkah juga ada prinsip dari model pembelajaran kontekstual dan ini itu masih berhubungan dengan langkah-langkah yang ini tadi. Yang pertama, bahwa pengalaman belajar bagi peserta didik lebih bermakna karena dilakukan dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Oh iya, perlu saya sampaikan bahwa model pembelajaran kontekstual itu peserta didik mengalami pembelajaran itu secara nyata. Jadi, misalkan di dalam kelas itu materi yang akan dibahas adalah tentang bunga. Kemudian guru itu mengajak peserta didik untuk berjalan-jalan di taman dan melihat bunga yang sesungguhnya, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Selanjutnya ada memiliki kegiatan inquiry baik secara eksperimen ataupun non-eksperimen. Kegiatan inquiry itu apa sih? Nah, kegiatan inquiry ini sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan mengkonstruksi pengetahuan sendiri atau konstruktivisme. Jadi kegiatan inquiry itu lebih kepada mengidentifikasi, kemudian menganalisis, observasi, yang tujuannya itu adalah
menemukan sendiri pengetahuan. Yang ketiga, ada mengembangkan teknik bertanya peserta didik. Nah, teknik bertanya ini di dalam model pembelajaran kontekstual itu sangat mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian yang D, ada menciptakan masyarakat belajar atau belajar kelompok. Yang E, menghadirkan model pembelajaran. Yang F, melakukan refleksi dan juga asesmen. Nah, kemudian di sini saya menyediakan beberapa istilah dalam model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah konstruktivisme. Jadi, peserta didik itu dihadapkan pada pengalaman konkret. Dalam materi IPA, terdapat sejumlah materi yang dapat dijumpai dalam keadaan nyata atau konkret, misalnya materi gaya, listrik, ekosistem, sistem respirasi, dan lain-lain. Kemudian ada tanya jawab. Ini adalah kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, inti, penutup, dan di dalamnya disisipkan kegiatan tanya jawab. Pertanyaan dari guru diberikan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan mengevaluasi cara berpikir. Pertanyaan dari peserta didik merupakan wujud dari keingintahuan. Selanjutnya ada inquiry, merupakan siklus proses dalam membangun pengetahuan yang melalui kegiatan observasi, tanya jawab, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan menyimpulkan. Nah, di dalam model pembelajaran kontekstual ini juga ada komunitas belajar. Komunitas ini berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagai pengalaman dan gagasan. Praktiknya dapat dengan membentuk kelompok kecil atau besar, serta mendatangkan ahli ke kelas, bekerja dengan kelas sederajat, bekerja dengan kelas di atasnya, dan bekerja dengan masyarakat. Selanjutnya ada pemodelan. Ini merupakan langkah menghadirkan model tertentu yang menyimpulkan materi yang diajarkan. Misalnya, dalam mempelajari struktur atom, dapat menggunakan molimod. Selanjutnya ada refleksi. Nah, melihat kembali atau merespon suatu kejadian. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang sudah diketahui maupun belum diketahui untuk dilakukan suatu penyempurnaan. Selanjutnya ada penilaian otentik. Jadi penilaian otentik ini adalah prosedur penilaian yang menunjukkan kemampuan yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan sikap peserta didik secara nyata. Jadi penilaian otentik ini dilampirkan pada RPP dan mencakup penilaian menyeluruh mulai dari saat melakukan kegiatan sampai dengan setelah pembelajaran selesai. Nah, penilaian otentik ini ada pada tahap asesmen pada langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Nah, sekarang saya akan bercerita nih tentang contoh dari penerapan model pembelajaran kontekstual. Siap-siap ya. Jam pertama hari ini adalah pelajaran IPA. Tono segera bergegas berangkat ke sekolah dan dia sibuk menata kertas tugas yang diberikan Bu Reni pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, Bu Reni menugaskan anak-anak kelas 6A untuk melakukan pengamatan di rumah masing-masing. Anak-anak diminta mengamati es mencair, pemanasan air, besi korosi, memotong kertas, dan membakar kertas, pembakaran lilin, fermentasi pada tape singkong, dan pelarutan gula saat membuat teh manis. Anak-anak diminta untuk mengisi lembar pengamatan yang disediakan. Tono merupakan salah satu peserta didik yang mendapat tugas tersebut. Tono melakukan pengamatan di lingkungan sekitar rumah bersama dengan kelompoknya yang beranggotakan Tini, Tono, dan Didit. Bel berbunyi nyaring.
menandakan anak-anak harus segera masuk kelas. Bu Reni pun sudah siap di kelas. Bu Reni bertanya kepada seluruh anak-anak, apakah tugas yang saya berikan minggu kemarin sudah selesai? Anak-anak menjawab, sudah Bu. Bu Reni memberikan apersepsi untuk membangun pengetahuan anak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Tono. Tono, coba kamu jelaskan perubahan yang terjadi pada saat air mendidih dan membeku. Tono menjawab, ketika air membeku, air berubah menjadi padatan, Bu. Bu Reni melanjutkan pertanyaannya pada Tony yang duduk di samping Tono. Ketika air membeku menjadi es, apakah terbentuk zat baru, Tony? Tony menjawab, terbentuk zat baru, Bu. Saya amati air yang semula cair menjadi padat. Bu Reni melanjutkan pertanyaan pada Nisa. Nisa, apakah benar pernyataan Tony? Nisa menjawab, salah Bu, yang benar tidak terbentuk zat baru. Es masih memiliki sifat yang sama dengan air. Es berbentuk padat karena jarak partikelnya semakin dekat dan volumenya bertambah. Tetapi jenis partikel penyusunnya tetap, Bu. Pengamatan kami yang membentuk zat baru adalah fermentasi tape, korosi, dan pembakaran kertas. Bu Reni telah melaksanakan konstruktivisme dengan cara memfasilitasi peserta didik membangun konsep dengan perubahan kimia dan perubahan fisika dengan teknik bertanya. Pengamatan yang diminta Bu Reni telah membuat anak melakukan proses menemukan atau discovery sebagai bagian dari inquiry. Kegiatan selanjutnya, Bu Reni menampilkan virtual labs dalam Micromedia Flash tentang perubahan kimia dan perubahan fisika sebagai model yang membantu peserta didik memahami materi. Bu Reni meminta peserta didik berkelompok dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, meminta peserta didik mendiskusikan ciri-ciri dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan ciri-ciri dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Kegiatan terakhir dalam pertemuan pagi itu adalah refleksi tentang materi bersama-sama. Bu Reni telah menyiapkan lembar penilaian mulai dari ketika melaksanakan pengamatan, proses di kelas, dan penilaian pemahaman materi. Contoh pada pendekatan kontekstual yaitu dapat berupa daftar cek, lembar pengamatan, atau skala. Nah, itu tadi teman-teman contoh dari penerapan model pembelajaran kontekstual. Nah, semoga penjelasan tentang model pembelajaran kontekstual ini bisa lebih dipahami oleh teman-teman lagi ya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.